Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi berjumpa dengan saya Aji Buton dalam podcast Jangkar Politik. Pada kesempatan kali ini saya sudah bersama Ketua Orang Muda Ganjar, salah satu organ yang bergerak untuk kemudian bersama-sama menggalang kekuatan untuk Ganjar Mahfud. Beliau bernama Pancar Setiabudi Ilham Karomah. Ya. Menang. Ganjar Mahfud. Menang. Selamat datang di Jakpot, Bang. Selamat datang. Siap. Jangkar Politik. Jadi kawan-kawan, pada kesempatan kali ini kita akan membahas terkait kinerja ataupun program apa saja yang telah dijalankan oleh OMG atau Orang Muda Ganjar, dan kemudian target apa saja yang akan dicapai ke depan. Jadi karena memang momentum pemilihan umum Pilpres kurang lebih 3 minggu lagi akan dilaksanakan, jadi memang ini sangat penting untuk kita bicarakan dan sampaikan agar kemudian teman-teman Jakpot juga bisa memahami arah dan tujuan untuk kita memilih pemimpin itu seperti apa. Jadi saya langsung saja kepada Kanda Pancar untuk bagaimana sedikit menceritakan terkait awal terbentuknya Orang Muda Ganjar ini. Saya kira seperti itu, Bang. Silakan. Oke, terima kasih Mas Haji Buton. Nah, sebenarnya diskusi ini sebenarnya harusnya lahirnya udah dari beberapa bulan lalu ya. Karena Bang kapan? Nah, hanya saya pribadi menunggu momentum. Dan hari ini adalah momentum terbaik kita untuk bertatap muka dan berdiskusi. Orang Muda Ganjar sudah terbentuk hampir 2 tahun. Ya, hampir 2 tahun dibentuk untuk menyambut pesta demokrasi 5 tahunan, yang mana ini perlu digalang ya, demokrasi Indonesia harus perlu dijaga ya, makanya kita selaku anak muda ya, Gen Z ataupun apa ya, milenial itu harus punya wadah gitu. Karena hari ini per tanggal 14 Februari nanti kurang lebih 54-56% yang memilih dan menentukan masa depan Indonesia adalah anak muda. Ditambah dengan bonus demografi di tahun 2045. Genap 100 tahun Indonesia merdeka, generasi kita, generasi di bawah kita yang akan menjadi fondasi ya besar bahwa bagaimana Indonesia akan menentukan arah dan sejarah barunya. Orang Muda Ganjar ada di 21 provinsi sampai hari ini, dan kita di nasional juga ada beberapa teman-teman pengurus yang tetap berkonsolidasi, tetap komitmen demi bagaimana Ganjar Mahfud ya bisa menjadi sosok idaman ya bagi masyarakat Indonesia, kalangan atas, kalangan menengah, kalangan bawah, untuk memimpin Republik tercinta ini. Kemudian OMG juga sejauh ini sudah banyak sekali melakukan kegiatan yang sangat bermanfaat ya. Tidak sekedar ya mungkin ada beberapa relawan lain yang hanya berikan sembako ya. Kalau kita tidak pada motif itu. Ya, kita berpikir bagaimana anak muda mampu menciptakan sense of value, menciptakan nilai, menciptakan manfaat bagi masyarakat. Contoh, kita bertemu petani, ya. Kita bertemu nelayan, kita bertemu kaum disabilitas. Ya. Dan kemudian trust isu yang kita angkat adalah bagaimana kebudayaan itu harus terus dibudayakan. Karena rasa-rasanya per hari ini itu sedikit mengalami yang namanya degradasi. Makanya kita hadir, kita pengen membangun kembali soal nilai, nuansa yang kemudian itu menjadi prinsip kita. Karena Indonesia besar, Indonesia dengan cukup banyak pulau, cukup banyak agama ya, cukup banyak ras gitu loh. Makanya Ganjar Mahfud tepat nomor 3, Persatuan Indonesia. Itulah kenapa Orang Muda Ganjar ini sampai terus
berkomitmen dan konsisten, tidak sedikit pun bergeser, apapun kondisinya. Itu yang menjadi landasan kita. Alhamdulillah 21 provinsi masih terus bergerak, masih terus berjalan. Yang pasti kita punya strategi untuk memenangkan Ganjar Mahfud. Tapi tidak mungkin kita ceritakan di Iya, sini. betul. Ya, paling tidak itu gambaran besar orang muda Ganjar. Ya. Terus kita berteman sama relawan-relawan yang punya visi dan misi sama untuk memenangkan Ganjar. Paling tidak itu menjadi kebersamaan dan persatuan untuk Ganjar dan Mahfud. Itulah OMG, ya. Itulah orang muda Ganjar yang hari ini terus, ayo, siapapun kita bisa rangkul, siapapun kita bisa rawat, dan siapapun kita bisa jaga. Yang pasti OMG tidak sekedar relawan yang hanya mementingkan soal material, tapi bagaimana kita diajarkan apa yang dikerjakan oleh Ganjar dan Mahfud, itulah yang kita terapkan di masyarakat Indonesia secara keseluruhan. Baik, terima kasih. Itu luar biasa, menarik sekali apa yang disampaikan oleh Bung Pancar terkait OMG. Tapi saya mendengar tadi cukup besar ya, cukup banyak, sampai 21 provinsi. Betul, 21 provinsi. Tentunya dalam Dan ya, di setiap kabupaten kota kita punya pengurusnya. ya. Apalagi seperti itu kan, ini sudah semacam apa ya? Memang Sabang sampai Merauke ini harus banyak yang dibentuk. Jadi maksud saya dalam membentuk ini kan pastinya ada positif dan negatif. Jadi Betul. saya ingin tanyakan mungkin tantangan seperti apa yang sampai hari ini yang cukup apa ya, cukup memberikan semangat untuk bisa sampai bertahan seperti itu. Oke, pertama kalau bicara soal masalah, ya, memang kita harus mengakui secara data pemilih pemula kita adalah anak muda. Iya. Gitu lah. 54% ataupun 56% itu menjadi pemilih pemula adalah anak muda. Dan sebenarnya untuk masuk pada pikiran anak-anak muda tuh sangat susah. Kita lebih baik bertemu petani, kita lebih baik bertemu nelayan, bahkan mungkin kita lebih baik bertemu orang tua. Ya. Saya nggak terlalu apa ya bahasanya. Mungkin anak muda hari ini lebih menikmati ya sosial media, gitu loh. Dan kita tidak bisa menyalahkan itu. Ini perkembangan zaman, Bung. Ya. Ini perkembangan zaman, dunia digital semakin luas. Nah, tantangan berikutnya bukan tantangan saya ya sebenarnya. Tantangan bagi kita adalah apakah kita mau menjadi anak muda yang praktis untuk menilai itu, atau kita mau menjadi anak muda yang mengerti akan proses dan sejarah. Selama ini memang prinsip kami adalah siapapun kita tuju gitu loh. Yang pasti karena kita anak muda, tujuan kita adalah anak muda. Iya. Tapi pada prosesnya tetap masyarakat kecil, masyarakat yang benar-benar membutuhkan, kita tetap turun. Artinya OMG ini dibentuk dari anak muda untuk anak muda, tapi fungsi dan tujuan terakhir adalah untuk masyarakat Indonesia. Jadi kalau bicara soal negatif ataupun bicara soal apa sih konflik yang terjadi di lapangan, ya pernah beberapa kali ada konflik lapangan yang kemudian itu menuduh ya, ada bicara soal oh kami di organ ini memberikan uang, memberikan ini ada, tapi bagi aku itu biasa gitu loh. Dan itu hal yang harus dihadapi sebelum kita bentuk ini, kita udah mikir gitu. Ini hal akan terjadi. Karena permainan media, permainan apa namanya narasi itu pasti terjadi. Dan rasa-rasanya kalau saya pribadi dan teman-teman di OMG ya biar saja. Kalau memang itu hal yang harus direspon ya kita respon, kalau memang tidak penting kita tidak usah respon. Yang paling penting adalah bagaimana menjaga komitmen teman-teman di nasional, menjaga komitmen teman-teman di tiap daerah dan tiap kabupaten. Kadang sering terjadi konflik of interest, itu sering terjadi, tapi kita segera menyelesaikan gitu lah. Karena bagi saya agenda 5 tahunan ini agenda kita bersama. Jadi tidak perlu dijelek-jelekan gitu lah. Semua punya pandangan, semua punya paradigma di pasangan capres masing-masing. Jadi biarkanlah kita berjalan sambil merawat demokratisasi Indonesia dan sambil bagaimana memengertikan anak muda
soal politik dan hal-hal yang terjadi di Republik ini. Baik, Bung Pancar. Jadi saya sempat terlintas di pikiran saya bahwa OMG ini sudah berjalan kurang lebih 2 tahunan. Berarti sebelum ditetapkan Pak Ganjar Pranowo sebagai capres oleh Ya, PDIP, OMG sudah berjalan. Jadi yang menjadi pertanyaan saya adalah kenapa kemudian timbul keyakinan bahwa PDIP akan mengusung Ganjar sebagai calon presiden? Itu pun dia kan ditetapkan pada 21 April kalau nggak salah. 21 April 2023. Sementara OMG terbentuk sejak 2022. oke. Itu seperti apa itu Bung Panca? Indonesia membutuhkan pemimpin yang strategik, Ya, dan Indonesia juga membutuhkan pemimpin yang populis. Dan itu ada di Ganjar. Gitu. Kita mengerti konflik yang terjadi di dalam ruang partai dan segala macam ya. iya, Tapi karena kita anak muda, kita berpikir sosok ini sangat dan amat bisa menjadi keterwakilan kita. Dihitung ataupun dilihat dari sudut pandang pengalaman. Pak Ganjar, saya boleh sebut dia alumni DPR RI selama 10 tahun. Dan dia alumni Gubernur Jawa Tengah selama 10 tahun. Secara kinerja, secara pengalaman dia sebagai pejabat publik, rasa dan kiranya pantas gitu loh. Dan dia dekat sama masyarakat, dan dia juga bisa menjadi pemimpin yang tegas. Ya jangan salah loh Pak, Ganjar adalah satu orang yang menginisiasikan soal keberadaan perempuan dalam politik Indonesia loh. iya. Itu perlu kita hargai gitu loh. Nah, jadi dari hal-hal seperti itu, makanya kita dari anak muda nih membuat mesin gitu yang namanya OMG ini. Karena rasa dan kiranya beliau ini pantas gitu. Ya terlepas dari apapun ya, Pak Jokowi, kita harus memilih presiden yang rambut putih, harus begini-begini. Let's say itu menjadi instrumen pendorong bagi kami gitu. Tapi akhirnya kan sekarang berbeda juga. Nah, akhirnya kita merasa beliau cocok ditambah dengan Pak Mahfud menjadi Cawapresnya. cawapres dia, bagi kita bagi pemilih rasional ya, ini merupakan pasangan yang paling tepat untuk memimpin Indonesia gitu. Semua punya pengalaman, semua punya cita-cita dan visi yang sama ya gitu. Dan pada waktu itu memang kita fokus pada bagaimana menaikkan soal elektabilitas Pak Ganjar. Dan berakhirnya berhasil. Aku pernah pengalaman di Cirebon ketika habis event besar OMG, diwawancara oleh salah satu media bertanya, gimana kalau Bapak Ganjar tidak Diusung. diusung menjadi capres? Jawaban saya simpel, itu urusan partai. Ya. Tapi kami bergerak untuk mengeluarkan dan menerima suara rakyat bahwa kami ada di sini untuk rakyat dan ingin mengusung Pak Ganjar gitu. Masalah partai mengiyakan atau tidak itu konflik intern partai dan kita tidak mengikuti itu. Biarkan saja, yang kita fokus adalah bagaimana sosok Pak Ganjar terus kita naikkan. Standing point-nya di situ sih sebenarnya. Ya. Baik, terima kasih. Jadi kalau kita melihat situasi dan kondisi saat ini kan capres ini kan ada 3, 01, 02, 03. Dan tentunya masing-masing paslon ini memiliki caranya untuk kemudian bagaimana kemudian mendapatkan suara-suara Gen Z dan milenial. Jadi kalau dari program OMG sendiri yang memang fokusnya pada 03 untuk menarik perhatian ataupun menyadarkan milenial dan Gen Z ini bahwa kita harus pilih Ganjar Mahfud itu sih. Dari OMG seperti apa? Oke. Sejauh ini kita terus menjadi mesin penggerak ya. Mungkin kalau kata menyadarkan itu agak nanti dibilang terlalu kita paling bisa ya. Bukan menyadarkan juga sih, tapi ayo kita kaum muda melek akan hal itu gitu. Iya. Aku tidak bisa juga menyadarkan berjuta-juta anak muda di Indonesia ya. Aku tidak mau mengklaim itu. Tapi ayo gitu loh. 100 tahun lagi di 2045 Indonesia 100 tahun umurnya.
dan perbincangan soal trust, ya, isu soal Indonesia emas itu sudah besar hari ini. Ya maksud saya anak muda harus menempatkan dirinya di mana gitu. Itu yang paling penting hari ini. Jadi kalau ditanya soal apa gerakan-gerakan OMG, yang pertama kita libatin anak muda dalam kegiatan kita. Yang kedua, sasaran kita juga anak muda. Karena anak muda ini tidak hanya yang sehat-sehat aja, gitu loh. Tapi anak muda yang kurang mampu, ya. Terus anak muda yang mungkin mengalami kekurangan saat lahir, itu teman-teman kaum disabilitas. Itu kan kita perlu perhatikan juga. Atau orang-orang tua yang sudah lansia, kita perlu perhatikan. Terus eh, soal ketidakmampuan orang tua dalam menyekolahkan anak, itu juga kita perlu eh, melirik, ya. Maksudnya 21 eh, gagasan yang digagas oleh Ganjar dan Mahfud, itulah yang kita kerjakan selama 1-2 tahun ini. Memang gagasan ini baru hadir sekarang, tapi nilai-nilai yang kita tanam itu akhirnya membentuk yang namanya gagasan itu. Jadi ini merupakan satu konsep yang kemudian harus kita kerjakan dan kita jalankan gitu loh. Jadi akhirnya OMG juga kita selalu berevaluasi. Ketika kita kurang, ketika kita ini, kita selalu evaluasi. Dan tentu tujuan kita adalah anak muda. Makanya kan sekarang menarik tuh, ada KTP Sakti, Ya. terus satu keluarga, satu sarjana, satu desa, satu puskesmas. Kan menarik, Bos. Ini yang perlu kita suarakan. Gitu loh. Ini kita bicara soal rakyat gitu loh. Kita boleh di luar strategik, tapi kalau rakyat kita lapar kan gimana gitu. Dan itu nilai kepopulisan itu ada di Ganjar. Nilai policy soal kebijakan ada di Mahfud. Barang ini kan tinggal kita satukan aja, Bos. Jadi barang ini. Baik, Bung Pancar. Jadi kalau melihat keadaan saat ini, saya ingin mendengarkan statement dari internal relawan Ganjar sendiri. Kalau kita lihat di media kan hari ini hasil survei menunjukkan perbedaan-perbedaan dari survei ini begini, yang pada intinya elektabilitas soal 01, 02, dan 03 ini sangat terlihat. Jadi saya ingin tahu atau ingin bertanya kepada Bung Pancar dari internal relawan sendiri melihat hasil-hasil survei ini seperti apa? Apakah ada catatan khusus untuk relawan? Seperti itu. Bicara soal survei, percaya tidak percaya kita harus percaya itu ilmiah gitu. Percaya tidak percaya kita harus percaya karena itu ilmiah. Let's say di belakang itu ada apa, kita sama-sama mengerti gitu. Bicara soal bicara soal penurunan dan kenaikan survei di tiap capres, ya kita kalau turun kita menghargai, oh berarti kinerja kita kurang gitu loh. Terlepas dari apapun itu ya, kita merasa oh kita kurang, berarti kita harus lebih produktif gitu loh. Kita harus lebih produktif, kita harus mencari celah di mana kurang kita gitu loh. Itu penting. Terus bicara soal survei lagi, ketika 02 naik, kan dulu surveinya menarik tuh, 03 selalu terakhir, 01 selalu terakhir, 02 kadang nomor 2, kadang sekarang kan dia running 1 terus kan gitu. Malah 03 yang agak turun. Tapi ini soal politik bro, gitu. Memang media merilis Jokowi itu 80%, hampir 90% disukai oleh masyarakat Indonesia. Ya, tapi ketika dibuktikan di pasangan 02 enggak juga. Masih ada bergeser. Ya, kalau seandainya 80% itu menyukai Jokowi, di 02 itu ada cawapres, itu anaknya. Iya. Gitu loh. Berarti kan Gibran tidak merepresentasikan Jokowi. Nah, gitu loh. Jadi kalau bicara soal survei, ya itu fluktuatif lah. Ya, itu ilmiah dan tanda kutip siapa yang punya sesuatu ya bisa menaikkan sesuatu gitu loh. Berarti untuk memastikan semua itu tunggu di 14 Februari. Kalau kita prinsip kita di relawan Ganjar, yang menangkan 01, 023 besok adalah rakyat. Kayak kan biasa, apa ya maksudnya,
oh Prabowo udah 50%, push 51%. Iya. Paradigma itu kan harus dibangun, Bos. Ya, paradigma itu harus dibangun. Kalau nggak gitu, karena mereka pengen satu putaran, gitu loh. Jadi paradigma 50% itu ada di Prabowo. Dan itu kan akan menggugah orang yang melihat survei. Nah, tapi kita pada prinsipnya tetap pada besok suara rakyat yang menentukan semuanya. Besok suara rakyat yang akan menentukan semua. Makanya kita punya strategi, tapi saya tidak bisa sampaikan di sini begitu. Itu yang menjadi konsistensi dan komitmen kita sampai hari ini. Jadi memang ya luar biasa apa yang disampaikan mengenai strategi ataupun yang memang tidak bisa dibuka. Kalau kita melihat dari Cawapres ini rahasia internal lah, rahasia organisasi, bukan rahasia negara. Jadi sebenarnya dari OMG sendiri mengharapkan apa dari pasangan Ganjar Mahfud ini? Oke, kita selalu komitmen ya. Apa yang menjadi visi dan misi hari ini, ketika beliau menang, kita akan tagih itu. Ini soal prinsip, Bos. Kita jangan hanya, oh kita tapi ketika menang, enggak. Itu menjadi prinsip kita, pertama. Jadi, ya kita memang benar-benar menghantarkan untuk bagaimana melanjutkan dan memperbaiki yang salah. Gitu loh. Dan apa yang di visi misi Ganjar, kita support. Ya, kita support, dan itu bagi kita, setelah kita melalui diskusi dan segala macam, ya memang begitu adanya, keadaan Indonesia begitu. Makanya hal itu yang ditawarkan gitu loh. Seperti itu. Jadi kira-kira harapannya untuk anak muda hari ini seperti apa, Bung Panjar? Kalau harapan anak muda ya, khususnya aku, kamu, dan kawan-kawan semuanya ya. Iya. Dan mungkin sebelum masuk di pertanyaan yang seru ya, Iya. kalau untuk anak muda, kan kita melihat nih, ya fenomena yang terjadi gitu loh. Ya, fenomena yang terjadi. Tadi saya udah sampaikan juga ketika berdua diskusi. Maksud saya, kalau mau betul-betul menjadikan Indonesia adalah suatu gerbong baru untuk anak muda, maka bagi saya kesempatan 2024 ini adalah kesempatan kita. Kita yang akan menentukan diri kita masing-masing di 2024. Karena ada tuh satu visi misi di Ganjar tuh menciptakan 17 juta lapangan kerja untuk anak muda. Gitu. Maksudnya itu kan kalau menang besok kita bisa tagih, kita fair gitu loh. Kita harus jadi pendukung yang rasional gitu. Jangan juga kita melebihkan sesuatu yang harusnya itu tidak pernah terjadi. Jangan juga kita ngomong terlalu tinggi, ternyata enggak juga. Ya, makanya kesadaran itu yang perlu kita bangun sebenarnya. Jadi pesan anak muda lebih melek lagi, tidak menjadi, maaf ya, saya minta maaf, tidak menjadi anak muda yang praktis cuma lihat di sosial media, oh menangis, oh goyang, nggak bisa gitu. Tabrak-tabrak masuk jadi bola. Itu maksudnya kita ini kan generasi-generasi dengan nilai intelektualitas yang tinggi gitu. Kita diukur dari itu gitu. Jangan sampai kita merecehkan dan meremehkan diri kita dengan hal-hal begitu. Itu pesan saya buat anak muda, lebih melek dan lebih mendalami saja. Tapi saya teringat mengenai isu perpolitikan di Indonesia saat ini ya. Ya sudah kurang lebih 1 minggu ini ada pemberitaan terkait isu pemakzulan terhadap Presiden Jokowi yang diinisiasi oleh petisi 100 yang di dalamnya ada berbagai kalangan intelektual, akademisi, para purnawirawan TNI dan lain sebagainya. Dan salah satu Kenapa tuh? Mau dimakzulkan kenapa tuh? ya kalau alasan daripada petisi 100 itu bahwa Jokowi ini terlalu cawe-cawe dalam politik, kemudian banyak hal yang dilanggar lah begitu. Jadi tanggapan Bung Panjar seperti apa sebagai ketua OMG? Ya kalau memang itu harus dibuat ya sudah. Ya maksudnya kan itu suara rakyat gitu loh. Kalaupun 100 petisi 100 itu mewakili suara rakyat, sok gitu. Karena memang keadaan sekarang begitu. Ya. Tapi bukan berarti saya sini mendukung atau enggak, kita tetap melihat kondisi yang terjadi bagaimana. Sekarang bagi kita memandang juga ya memang agak-agak berlebihan gitu loh. Cawe-cawe ini. Nah, ya tinggal bagaimana kita melihat ke depan, proyeksi apa yang kira-kira, cawe-cawe apa kira-kira yang dibuat. Kalau support ya kalau salah kita support dong. Tapi kita harus tutup-tutupi orang yang kita merawat dan menjaga demokrasi kita.
Masa demokrasi kita dilucuti? Ya, kalau memang harus biasa itu harus terjadi, dan itu kan pernah terjadi juga kan pada saat dulu, dan nggak apa-apa kalau emang harus terjadi terjadi gitu loh. Yang penting biarkanlah 01, 2, 03 ini menampilkan diri mereka gitu loh. Biar rakyat yang menentukan. Gak usah terlalu karena yuk kuasa, yuk ikut di dalam itu kan rasa-rasanya tidak adil, apalagi ada putra pertama beliau gitu loh. Bermahkota. Nah, itu. Jadi baik Bung Banjar, karena kita sudah masuk di bagian segmen terakhir, ya silakan apa namanya, apa closing statementnya terhadap pertemuan kita malam ini di Jangkar Politik. Kalau saya, ya, sebenarnya nanti kita akan rutin ya ngobrol. Saya pengen ngomong begini. 01, 02, 03 semua punya rules dalam menjalankan dan menginginkan cita-cita mereka masing-masing. Kalau 01 adalah perubahan, 02 adalah lanjut, 03 adalah memperbaiki dan melanjutkan. Kan kira-kira bahasanya begitu. Nah, hanya saja melihat fenomena yang terjadi hari ini, kalau saya bilang kesal, saya kesal, bos. Kesal itu dalam arti, kok bisa yang menciptakan sesuatu yang harusnya, ayo dong masih punya cara dan metode yang lain gitu. Ya tentu soal satu tadi kita sudah diskusi soal cawe-cawe Pak Jokowi. Ya, terlepas dari konflik apapun itu ya, tapi rasa-rasanya terlalu jauh gitu. Ketika beliau nyungsep ke bawah, mengikuti cara-cara mainnya begitu kan, akhirnya hanya menguntungkan satu pihak. Yang kedua, satu milenial terhormat yang kemudian dijadikan cawapres. Rasanya bagi saya nggak masalah kalau mengikuti aturan gitu loh. Ya maksudnya kita bilang tidak bersalah, melanggar etika gitu. Ya kan gitu, kita mau bilang dia wajar, dia bisa. Kalau kata Mas Alam mana Pak Ganjar tuh, yo nggak usah umur 36, ya umur 21 apa umur 22 aja bisa juga. Kan begitu, maksudnya itu benar gitu loh. Orang pamannya yang di ketua Mahkamah Konstitusi juga melanggar etika. Ya hanya kan keputusan itu final and binding gitu loh. Nah, karena permasalahan, ya bukan masalah ya, karena emang aturannya ada begitu. Tapi kalau bicara soal etika, ya nggak bisa dong. Tapi kalau bicara soal kekuasaan bisa gitu loh. Makanya yang dihadapi ini soal etika atau kekuasaan. Kalau kekuasaan yang didahulukan yang terjadi sekarang. Kalau kita bicara soal etika, hal yang ini mungkin tidak terjadi gitu loh. Itu yang perlu kita ingat, dan ini akan menjadi sejarah gitu. Sejarah kelam. Dan ini akan menjadi sejarah. Karena jujur aja, narasi yang keluar hari ini kan apa? Mencoba untuk mulai membangun politik dinasti. Ya kan? Kalau menang, besok menang lagi, besok anak tutut, ya kan? Indonesia mau dibuat apa gitu loh. Sedangkan generasi kita ini masih membutuhkan ya negara ini dengan pemimpin yang benar-benar bisa melihat ke bawah. Saya bukan bilang Pak Jokowi tidak melihat ke bawah ya. Pak Jokowi melihat ke bawah. Gitu loh. Tapi cara dia menuju 14 Februari 2024 ini rasa-rasanya tidak enak dinampak gitu loh. Nampaknya tuh rasa-rasanya kayak kok begini gitu loh. Kepercayaan publik yang sangat tinggi kok malah digunakan dengan kepercayaan itu digunakan untuk hal ini. Dan saya mau bilang, walaupun umur Mas Gibran itu terlampau seperti kita, tapi cobalah agak rasional gitu ya. Coba agak rasional, karena you muda terus you menganggap kita representasi lu, saya dan pasukan dan teman-teman saya rasanya itu tidak. Saya juga tidak bisa mengklaim orang lain yang begitu banyak ya. Tapi paling tidak saya dan kelompok saya dan mungkin orang-orang terdekat saya, kita bilang tidak gitu loh. Kita bilang tidak karena kita nggak mau diklaim, bos. Ya kita punya prinsip juga gitu loh. Dalam menentukan pilihan, dalam menjaga demokrasi, dalam merawat demokrasi, kita punya cara gitu loh. Bukan ini caranya gitu loh. Ya kenapa Faisal Asgaf sedikit agak keras sekarang? Ya karena itu yang terjadi. Kan begitu. Nah, itulah maksudnya anak-anak muda sekarang harus lebih mencerna lah. Kita bisa lihat debat 1, debat 2, debat 3 kok. Ya jangan karena goyang-goyangnya gitu loh.
Jangan karena Jangan karena tabrak-tabrak masuk, oke gas. Kita gas juga nggak lama, kan begitu. jadi dawai. Nah, yang pernah kita buka TikTok, menangis semua gitu. Iya. Masa apa yang ditangisi gitu? Orang berdebat, emang berdebat kan begitu kan? Nah, maksudnya, ayo dong kita menjadi orang yang rasional gitu. Ayo dong kita menjadi orang yang punya pandangan yang variatif gitu. Ya jangan karena kasihan nangis gitu. Ya jangan baper lah gitu loh. Ya dan bagi pendukung 0102, ya kalau memang pasangannya punya kekurangan atau punya kesalahan harus mengakui itu. Karena bagi aku, kita yang mengajarkan orang yang tidak mengerti dan masyarakat yang sebenarnya tidak mau tahu. Itu harus kita berani sampaikan gitu loh. Gak usah kita tutup-tutupi. Makanya poin saya adalah boleh menjadi orang yang mendukung sepenuhnya tapi jangan fanatis gitu. Kalau ada salahnya kita harus ngomong. Ya salahnya kita harus rubah jadi sesuatu yang paling tidak kita perbaiki gitu. Jadi lebih baik. Iya, itu sebenarnya. Itu yang eh, ingin saya sampaikan sih pada hari ini. Ya, kedepannya kita akan terus diskusi, membahas soal isu-isu yang lagi hangat. Ya, persoalan ini satu putaran atau dua putaran, saya kita tunggu 14 Februari. Tapi harapan kita Ganjar Mahfud tetap satu putaran. Kalau tidak satu putaran, kita masuk 2 putaran. Baru bos kita oke gas. Kan begitu. Terima kasih, Bung Ganjar. Jadi kawan-kawan Jakpot, demikian apa yang menjadi pembahasan kita kali ini agar bisa lebih mengetahui pergerakan dan juga tindak lanjut pada progres. Jadi nantikan terus apa yang menjadi uploadan-uploadan terbaru dari Jangkar Politik. Demikian, salam Jakpot, salam Bhinneka Tunggal Ika. Bhinneka Tunggal Ika. Kalau saya salam 3 jari dong. Salam 3 jari. Salam 3 jari begini ya. Ini salam perlawanan ini. Baik, terima kasih. Waalaikumsalam. Salam.